Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yuniar dengan NIM C1A018025 dari kelas R007 MBKM. Tujuan dari video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Alam dengan dosen pengampu Bapak Jaya Kusuma Edi, SE MSI. Artikel yang akan diulas yaitu strategi kebijakan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur. Pertambangan mineral khususnya pasir besi mengambil peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia. Kemajuan teknologi dan keanekaragaman produk industri tidak lepas dari inovasi kreatif dalam mengolah dan merekayasa produk-produk pertambangan menjadi bentuk dan model baru yang bisa digunakan manusia untuk mempermudah aktivitas hidupnya. Kabupaten Cianjur merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang menyimpan deposit propen pasir besi sebesar 4 juta ton. Secara geografis, lokasi tambang tersebut terletak di 3 kecamatan pesisir yaitu Kecamatan Cidaun, Sindang Barang, dan Agrabinta. Kegiatan penambangan pasir besi dimulai pada tahun 2009. Kemudian eksploitasi semakin marak setelah diterbitkannya izin usaha pertambangan produksi dan izin pertambangan rakyat, di mana daerah diberi kewenangan untuk menerbitkan perizinan tersebut. Penertiban izin usaha pertambangan produksi dan izin pertambangan rakyat oleh daerah merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Dari perusahaan yang mendapatkan izin tersebut, hanya 4 perusahaan pemegang izin usaha pertambangan produksi dan 25 usaha pertambangan rakyat yang masih aktif melakukan kegiatan penambangan hingga tahun 2013. Produk yang dihasilkan dari kegiatan penambangan umumnya masih berupa raw material. Produk ini diproduksi untuk menyesuaikan demand dari konsumen. Harga raw material di pasaran jauh lebih rendah dari produk yang telah terbeneficiasi seperti konsentrat, spon iron, atau pig iron. Pada tahun 2013, harga raw material di tingkat konsumen yaitu Rp275.000, sedangkan harga konsentrat berkadar besi 56% yaitu Rp500.000. Perbedaan harga yang terpaut jauh ini berefek pada keuntungan yang optimal bagi perusahaan, begitu pula dengan penerimaan pendapatan asli daerah. Pengangkutan pasir besi menuju konsumen keluar Kabupaten Cianjur, terutama ke industri semen di Bogor, mengakibatkan kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut pasir besi. Kerusakan jalan pada jalan provinsi pada tahun 2013 sepanjang 26,13 km dari total panjang jalan 120 km pada ruas Sindang Barang Cianjur. Adapun kerusakan pada jalan kabupaten pada tahun yang sama dari panjang jalan 10,5 km ruas Warung Danas Cinangsi terjadi kerusakan sepanjang 6,1 km. Kerusakan jalan di ruas jalan kabupaten yang dilewati kendaraan pengangkut pasir besi lebih parah dibandingkan ruas jalan provinsi. Keadaan ini terjadi karena kelas kemampuan jalan pada jalan kabupaten hanya untuk spesifikasi kendaraan dengan beban tonase di bawah 8 ton, sedangkan pasir besi yang diangkut umumnya di atas 10 ton. Secara umum, kegiatan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur baru memberikan dampak kerusakan lingkungan berupa kerusakan jalan yang berada di luar area penambangan. Di dalam area penambangan belum ditemukan kerusakan lingkungan yang berarti, karena teknik penambangannya tidak boleh menggunakan alat berat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 24 Tahun 2012 tentang pengelolaan penambangan mineral. Selain itu, produk pasir besi yang ditambang tidak mengalami proses pengolahan lebih lanjut untuk dipasarkan, sehingga tidak menimbulkan pencemaran lingkungan akibat proses pengolahan atau beneficiasi. Ancaman kerusakan lingkungan ini bisa terjadi jika kegiatan penambangan makin masif dan mulai menggunakan peralatan berat. Dimulainya proses beneficiasi yang menyebabkan pencemaran karena proses pencucian bahan baku atau kegiatan smelting dari smelter yang dibangun sudah berjalan bisa menyebabkan pencemaran udara karena dalam pembakaran biji besi menggunakan batu bara. Pada beberapa kabupaten yang kegiatan penambangannya telah berlangsung lama seperti di Tasikmalaya, kerusakan lingkungan yang lebih luas sulit untuk dihindari. Illegal mining menjadi ancaman kedua karena lemahnya pengawasan pemerintah. Hampir di setiap kegiatan penambangan illegal mining selalu terjadi, termasuk kegiatan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur. Modus utamanya adalah untuk menghindari pembayaran kewajiban ke pemerintah sehingga keuntungan yang didapatkan lebih besar. Ancaman berikutnya berturut-turut adalah jatuhnya harga pasar dan penutupan tambang. Ada 4 strategi alternatif yang memungkinkan untuk diaplikasikan, yaitu 1. Pembentukan badan usaha milik daerah smelter,
2. Perbaikan kualitas jalan yang dilalui kendaraan pengangkut pasir besi. 3. Pengangkutan via laut sebagai pengganti pengangkutan via darat. 4. Diversifikasi produk turunan dari pasir besi. Pembentukan badan usaha milik negara smelter menjadi peluang terbesar karena selain pemerintah daerah memiliki kemampuan modal dan sumber daya manusia, juga adanya harapan dari responden agar dapat dibangunnya smelter, maka penerimaan pemerintah akan meningkat karena adanya tambahan penerimaan selain dari pajak dan kewajiban perusahaan tambang. Badan usaha milik daerah smelter adalah badan usaha milik daerah yang melakukan kegiatan pengolahan pasir besi menjadi produk turunannya yang siap diolah menjadi logam baja atau baja campuran. Produk turunan yang dihasilkan umumnya berupa spon iron dan pig iron. Pilihan berikutnya adalah diversifikasi produk. Apabila perusahaan penambangan bisa melakukan diversifikasi produk dengan menghasilkan konsentrat berkadar besi tinggi atau mampu membangun smelter secara mandiri, maka keuntungan akan meningkat jika dibandingkan hanya menjual raw material. Usaha ini juga akan meningkatkan pendapatan asli daerah pemerintahan daerah Cianjur. Pengangkutan via laut menjadi strategi ketiga. Usaha pengangkutan pasir besi via laut membutuhkan investasi yang besar, terutama untuk membangun dermaga dan menyewa kapal tongkang. Namun, jika dermaga sudah terbangun, ada harapan pada peningkatan kapasitas produksi, karena keberadaan dermaga akan memperlancar distribusi pasir besi dibandingkan pengangkutan via darat. Distribusi yang lancar akan menggairahkan usaha penambangan yang berimplikasi pada peningkatan produksi. Jika produksi meningkat, diharapkan akan meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah Kabupaten Cianjur. Jika badan usaha milik daerah smelter dibangun, maka produk yang dihasilkan setidaknya ada 3 bentuk dengan tingkat pencemaran yang berbeda, yaitu konsentrat, spon iron, dan pig iron. Produksi konsentrat akan menyebabkan pencemaran air akibat pencucian bahan mineral. Produksi pig iron dan spon iron akan menyebabkan pencemaran udara yang berasal dari asap pembakaran pasir besi dengan batu bara atau bahan lain. Namun jika perusahaan penambangan melakukan diversifikasi produk, potensi terbesar yang mampu mereka produksi berupa konsentrat saja. Untuk melangkah mendirikan smelter yang menghasilkan spon iron dan pig iron memerlukan investasi yang besar. Dari sini bisa diketahui bahwa efek pembangunan badan usaha milik daerah smelter lebih berpeluang menimbulkan pencemaran yang lebih tinggi dibandingkan diversifikasi produk yang dihasilkan oleh perusahaan penambangan. Keuntungan usaha perusahaan penambangan paling berpeluang meningkat menurut responden apabila badan usaha milik daerah smelter didirikan. Pendirian badan usaha milik daerah smelter yang berada di sekitar lokasi penambangan diharapkan bisa memangkas biaya pengiriman pasir besi ke konsumen yang cukup besar selama ini. Pemangkasan biaya distribusi ini bisa meningkatkan keuntungan usaha. Alternatif berikutnya adalah diversifikasi produk usaha yang bisa memberi nilai tambah pada produk pasir besi, sehingga bisa menambah pendapatan perusahaan. Akan tetapi, diversifikasi produk sampai saat ini belum dilakukan karena keterbatasan kemampuan perusahaan untuk melakukannya. Pengangkutan via laut menjadi alternatif ketiga, diikuti perbaikan kualitas jalan. Kesejahteraan pekerja tambang diharapkan meningkat dengan meningkatnya keuntungan perusahaan akibat pemangkasan biaya distribusi pasir besi. Hal ini terjadi karena pengiriman pasir besi cukup ke badan usaha milik daerah smelter pemerintah daerah. Alternatif kedua adalah perusahaan melakukan diversifikasi produk sehingga keuntungan perusahaan meningkat dan diharapkan berimbas pada peningkatan kesejahteraan pekerja tambang. Alternatif ketiga adalah pengangkutan via laut dan alternatif terakhir perbaikan kualitas jalan. Dapat disimpulkan, kegiatan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur telah memberikan dampak pada kerusakan jalan yang dilalui kendaraan pengangkut pasir besi. Selain itu, penjualan produk yang didominasi oleh raw material belum memberikan keuntungan yang optimal bagi perusahaan penambangan. Begitu juga dengan penerimaan pemerintah dan kesejahteraan pekerja tambang masih rendah. Pembentukan badan usaha milik daerah smelter menjadi alternatif utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, keuntungan perusahaan penambangan, dan kesejahteraan pekerja tambang. Pengangkutan produk via laut menjadi alternatif utama agar terjaga kelestarian lingkungan dan infrastruktur. Sekian ulasan mengenai eksternalitas negatif dari strategi kebijakan penambangan pasir besi di Kabupaten Cianjur. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.